Shalom sahabatku yang dikasihi Tuhan. Selamat pagi. Salam damai sejahtera bagi setiap kita. Sahabatku, tema renungan pagi hari ini yaitu karunia selalu berhubungan erat dengan tanggung jawab. Mari kita buka Alkitab di dalam kitab Keluaran 36 ayat yang pertama sampai dengan yang kedua. Demikianlah harus bekerja Bezalel dan Aholiab dan setiap orang yang ahli yang telah dikaruniai Tuhan keahlian dan pengertian, sehingga ia tahu melakukan segala macam pekerjaan untuk mendirikan tempat kudus, tempat menurut yang diperintahkan Tuhan. Lalu Musa memanggil Bezalel dan Aholiab dan setiap orang yang ahli, yang dalam hatinya telah ditanam Tuhan keahlian, setiap orang yang tergerak hatinya untuk datang melakukan pekerjaan itu. Jangan selalu bersungut-sungut ketika melihat orang lain lebih diberkati Tuhan. Jangan iri hati ketika menemukan orang lain lebih diberikan karunia daripada kita sendiri. Sebab setiap karunia dan berkat yang Tuhan berikan dan percayakan kepada seseorang selalu berkaitan erat dengan tugas dan tanggung jawab yang Tuhan sudah tetapkan bagi orang tersebut. Di dalam kitab 1 Korintus 14 ayat yang ke-12 mengajarkan, demikian pula dengan kamu memang berusaha untuk memperoleh karunia-karunia roh, tetapi lebih daripada itu, hendaklah kamu berusaha mempergunakannya untuk membangun jemaat. Itulah yang terpenting untuk diperhatikan. Semua karunia dan berkat yang ada pada kita itu bertujuan untuk membangun jemaat dan membangun orang lain. Coba perhatikan sekali lagi bagaimana semua berkat dan karunia itu dapat bertumbuh dan menjadi berkat. Firman Tuhan di dalam kitab Keluaran 36 tadi berkata tentang Bezalel dan Aholiab demikian. Lalu Musa memanggil Bezalel dan Aholiab dan setiap orang yang ahli yang dalam hatinya telah ditanam Tuhan keahlian. Kenapa Tuhan tidak menanam keahlian di dalam pikiran atau kepala Bezalel dan Aholiab? Bukankah seharusnya keahlian seperti layaknya yang diraih lewat pendidikan itu biasanya ditanam di dalam otak, pikiran, atau kepala kita? Tetapi keahlian yang Tuhan tumpahkan kepada Bezalel dan Aholiab justru ditanamkan di dalam hati mereka. Bahkan King James Version menegaskan demikian, "And Moses called Bezalel and Aholiab, and every wise heart man, in whose heart the Lord had put wisdom." Mereka disebut sebagai orang-orang yang berhati bijaksana, sebab di dalam hatinya telah ditanamkan hikmat oleh Tuhan. Bezalel dan Aholiab dapat berfungsi secara sempurna untuk tujuan Tuhan, sebab di dalam hati mereka telah ditanamkan Tuhan hikmat untuk berlaku bijak. Inilah rahasianya. Hikmat melahirkan kebijaksanaan, dan kebijaksanaan mendorong orang berlaku peduli, menjadi pendamai, berlaku ramah, dan saling mendahulukan orang lain. Firman Tuhan berbicara banyak tentang orang-orang bijak. Salah satunya adalah tentang seorang wanita bernama Abigail. Ketika Alkitab melukiskan kepribadian Abigail, karakter dan sifatnya lah yang ditonjolkan pertama-tama oleh firman Tuhan. Di dalam kitab 1 Samuel 25 ayat yang ke-3a berkata, nama orang itu Nabal dan nama istrinya Abigail. Perempuan itu bijak dan cantik. Apa yang membuat Abigail disebut sebagai wanita yang bijaksana, sedangkan suaminya justru sebaliknya? Bedanya ada pada sikap hatinya terhadap karunia dan berkat yang telah mereka terima. Bagi Nabal, semua karunia dan berkat hasil pengguntingan bulu domba
adalah untuk dirinya dan keluarganya sendiri. Bagi Abigail, dia tidak segan-segan untuk berbagi, sebab hati Abigail percaya, sama seperti yang dikatakan di dalam kitab 1 Korintus 14 ayat yang ke-12 berkata, bahkan semua karunia itu bertujuan untuk membangun jemaat, bukan sekedar menyenangkan diri sendiri. Belajarlah untuk menjadi bijak. Haleluya, sahabat, mari kita sama-sama berdoa. Bapa Surgawi, ajari hatiku untuk menjadi bijaksana, supaya aku dapat berfungsi seperti yang Engkau inginkan. Amin. Jesus love you, and so do I.